Dia hanya secara tidak sengaja menemukan sebuah berlian. Namun diam-diam memasukkannya ke dalam mulut dan mengklaimnya sebagai miliknya. Dia pikir bisa menipu pengawas. Namun pengawas langsung berjalan menuju ke arahnya. Pengawas mengulurkan tangan memintanya untuk menyerahkan berlian. Begitu dia menyerahkannya, pengawas langsung menembaknya hingga mati. Tony yang berada di sampingnya terkejut melihat adegan kekerasan itu. Namun tidak lama kemudian, dia tampaknya menemukan sesuatu yang berharga. Setelah menghapus sedikit lumpur, dia menemukan berlian merah muda yang sangat berharga. Ketika Tony sedang berpikir untuk menyembunyikan berlian itu, tiba-tiba pompa air di tepi pantai meledak. Ketika semua orang teralihkan oleh suara ledakan yang besar, dia dengan perlahan membungkuk dan menyembunyikan berlian merah muda di celah kakinya. Setelah semuanya selesai, Tony langsung melarikan diri secara diam-diam. Namun belum jauh, dia sudah dihentikan oleh atasan. Atasan memintanya untuk membuka kedua tangannya. Lalu dia memeriksa tempat yang bisa menyembunyikan berlian itu. Setelah tidak menemukan apa-apa, atasan akhirnya membiarkan Tony pergi. Setelah menjauh dari atasan, Tony segera berjongkok dan mengeluarkan berlian yang baru dicuri. Kemudian dia menarik sebagian ujung celananya dan membungkus berlian itu dengan rapat. Lalu dia menggali lubang kecil untuk menyembunyikannya. Namun saat itu, sebuah pistol terjulur dari belakang. Ternyata dia tetap ditemukan oleh pengawas. Saat Tony mengira hidupnya akan berakhir, sebuah granat meledak dan membuat pengawas pingsan. Ternyata pasukan pemerintah yang menemukannya. Melihat pengawas yang kini pingsan, Tony segera membawa berlian itu dan merangkak ke depan. Kemudian dia memilih sebuah tanah berlumpur di dekatnya dan mengubur berlian itu di sana. Begitu selesai menyembunyikan berlian, pasukan pemerintah datang. Meski Tony bersikeras bahwa dia bukan bagian dari pemberontak, namun pasukan pemerintah tetap mengirimnya ke penjara sebagai pengkhianat. Sebelum dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sebuah suara yang familiar memanggil namanya. Ternyata pengawas yang sebelumnya meledak tidak mati. Pengawas langsung menekan Tony dan menanyakan di mana berlian itu disembunyikan. Namun Tony ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun saat itu, seorang pria kulit putih di sel seberang menatap Tony dengan tajam. Mungkin hanya dia yang tahu sesuatu.